Halo semua, kembali lagi di channel Radio Asta pada edisi spesial malam Jumat, di mana setiap malam Jumat Radio Asta akan membahas seputar hal-hal horor mistis yang akan mengganggu tidur malam Anda. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Indonesia merupakan negara dengan ribuan suku, adat, dan budaya yang semuanya bersatu dalam Ibu Pertiwi. Indonesia menjadi surga kesenian. Salah satu kesenian tradisional paling populer dari Indonesia adalah tarian kuda lumping. Tarian ini berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Kuda lumping juga bisa disebut dengan jadilan. Ciri khasnya yaitu sekelompok orang menari dengan bantuan properti kuda yang didesain khusus untuk para penari. Kuda lumping, yang juga disebut jaran kepang atau jadilan, adalah tarian tradisional Jawa yang berasal dari Ponorogo. Tarian kuda lumping dibawakan dengan menggunakan kuda yang terbuat dari bambu yang dianyam dan dipotong hingga menyerupai kuda dan dihiasi rambut tiruan dari plastik. Tarian kuda lumping biasanya hanya menampilkan adegan prajurit berkuda. Namun, beberapa penampilan kuda lumping juga menyuguhkan atraksi kesurupan, kekuatan magis, dan kekebalan. Kuda lumping biasanya diawali dengan ritual. Seluruh anggota, termasuk penari, dibawa oleh sesepuh ke sebuah pemakaman orang besar yang dulu pernah hidup sebagai tokoh atau panutan masyarakat. Ritual ini pada dasarnya adalah meminta doa restu dari leluhur untuk meneruskan budaya kita. Pada mulanya, jaran kepang bukanlah sebuah seni pertunjukan. Bukan pula dinamakan kesenian karena memang zaman dulu belum dikenal istilah kesenian. Jaran kepang adalah bagian dari ritual menolak bala, mengatasi berbagai musibah, meminta kesuburan pada lahan, mengharap keberhasilan panen, dan juga supaya masyarakat aman dan tentram. Ada teori bahwa sebenarnya kuda lumping ini pertunjukan BDSM dengan kearifan lokal, di mana pertunjukan seperti kerasukan roh pada sang penari, juga ada atraksi penyiksaan secara sadis, dan bondage di mana para penari menggunakan kostum untuk siap dirasuki oleh para roh-roh ini. Dominance dikarenakan sang penari membutuhkan warok untuk mendominasi atau memasukkan roh ke sang penari. Diperkirakan pada saat zaman penjajahan Belanda, para penjajah yang memerkosa wanita pribumi mengajarkan BDSM, dan beberapa orang menyukainya, sehingga oleh orang-orang yang menyukainya ingin menyebarkannya dan menjadikannya sebagai pertunjukan. Tetapi tidak bisa dikarenakan aksi seksual tak bisa dijadikan sebagai pertunjukan bebas. Maka dari itu, dibuatlah dalam versi yang lebih dapat diterima oleh masyarakat lain. Asal-usul kuda lumping belum diketahui dengan pasti. Namun, banyak yang meyakini kuda lumping berasal dari dukungan rakyat jelata terhadap pasukan berkuda Pangeran Diponegoro dalam menghadapi Belanda. Dalam versi lain juga disebutkan bahwa kuda lumping mengembarkan kisah perjuangan Raden Fatah yang dibantu oleh Sunan Kalijaga melawan Belanda.
Di balik ciri khas serta kengerian itu, tari kuda lumping ternyata mengandung makna tersendiri. Makna tersebut ialah menunjukkan sifat manusia selama hidup di dunia. Ada orang yang sifatnya baik dan ada juga yang sifatnya jahat. Ini tampak ketika pertunjukan baru saja dimulai, yaitu ketika penari bersikap lembut, anggun dan baik-baik saja. Sesaat berubah ketika ada roh gaib yang masuk, sikap dan sifatnya langsung berubah dengan drastis menjadi liar, sulit dikontrol, dan sangat beringas. Ada beberapa hal menarik dari kesenian jadilan ini. Dari ritual sebelum melakukan pertunjukan, di mana seluruh properti jadilan harus diinapkan di sebuah makam selama 1 malam, yang bertujuan untuk mengingatkan properti tersebut hingga prosesi penyembuhan para penari dari kesurupan yang dilakukan secara dramatis. Ada beberapa versi penyajian pentas kuda lumping dari berbagai daerah. Salah satunya dari daerah Temanggung yang memasukkan tari pendet dan leak pada pementasannya. Namun, dalam pementasannya, kuda lumping tidak sepenuhnya berjalan mulus. Seperti cerita dari salah satu teman kita yang dahulu berprofesi sebagai penari jadilan di salah satu daerah di Jawa Tengah. Kala itu, ia sedang duduk di bangku SMP saat menekuni profesi tersebut. Dari sekian pementasan yang pernah ia lakukan, pementasan terakhir itu mungkin yang akan paling diingat olehnya. Di mana saat pementasan berlangsung dan atraksi memakan beling dilakukan, tiba-tiba roh yang memasukinya keluar saat beling-beling itu belum tertelan sepenuhnya. Saat sadarkan diri, ia mendapati tenggorokannya bersimbah darah yang disertai kilauan dari pecahan-pecahan beling. Dan selama beberapa minggu, ia dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Ia hanya bisa terbaring lemah dengan tenggorokan yang berborok mengeluarkan nanah. Hingga suatu ketika, ia didatangi seseorang yang bahkan hingga kini ia tidak mengetahui siapa orang tersebut. Orang itu mendatanginya serta melakukan ritual seperti ritual penyucian. Dan anehnya, sehari setelah ritual penyucian itu, luka di tenggorokannya perlahan memulih. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita tersebut, kuda lumping merupakan salah satu seni pertunjukan yang cukup ekstrim. Oleh karena itu, untuk melakukan seni pertunjukan ini diperlukan latihan khusus yang cukup intens dan dibimbing oleh orang yang berkompeten. Itulah tadi sedikit pembahasan mengenai tradisi kuda lumping. Semoga video ini dapat mengisi waktu luang Anda. Jangan lupa like, subscribe video ini, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng supaya Anda bisa tidur dengan nyenyak. Radio Asta pamit undur diri. See you dan berkah untuk orang-orang baik.